such a new messiah, cause your theories catch fire. I can't find your silver lining. I don't mean to judge, but when you... Hello everyone, how are you today? Let me introduce myself. My name is Mars Kamalan and I'm 23410X. I'm from Management 23B. In this video, I will presentasi material on information technological, infrastructure and technological development. An essential topic in today's digital era, IT infrastructure serves as the foundational system that support business operation and information management. While the rapid development of technological significant transformed how organizational operates, communicates, and informates. So, let's start and enjoy watching to my video. Oke, pengertian infrastruktur teknologi informasi. Infrastruktur teknologi informasi merupakan kumpulan komponen teknologi yang menjadi dasar bagi organisasi untuk menjalankan, mengelola, dan juga mendukung seluruh proses bisnis dan juga sistem informasi. Nah, infrastruktur itu berbentuk kombinasi antara perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, basis data, layanan IT, dan sumber daya manusia sebagai fungsi untuk memastikan setiap aktivitas organisasi itu dapat berlangsung secara efektif dan juga efisien. Nah, dalam dunia bisnis modern, infrastruktur IT itu bukan sekedar mendukung, melainkan kebutuhan strategis yang menentukan daya saing dan kemampuan perusahaan untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan digital. Organisasi yang memiliki infrastruktur IT kuat cenderung lebih unggul dalam kecepatan pelayanan, kualitas proses bisnis, inovasi produk, dan juga hingga pengambilan keputusan. Next, komponen infrastruktur IT. Yang pertama adalah perangkat keras, hardware. Nah, perangkat keras itu meliputi komponen fisik yang digunakan untuk memproses data, menyimpan informasi, dan juga menjalankan aplikasi. Contohnya, server menjadi tempat pengolahan data utama. Itu adalah komputer dan laptop, itu adalah perangkat operasional untuk karyawan. Perangkat mobile itu untuk mendukung mobilitas karyawan. Data center itu untuk tempat penyimpanan server, sistem pendingin, UPS, dan juga perangkat jaringan. Nah, terakhir adalah peripheral, yaitu adalah printer, scanner, kamera, dan sensor IoT. Nah, perangkat keras harus memiliki spesifikasi yang memadai untuk mendukung kebutuhan aplikasi modern yang semakin berat karena banyaknya pemroses data dan juga real time. Nah, yang kedua adalah perangkat lunak atau software. Nah, software itu dibagi menjadi dua kategori utama. Yang pertama adalah sistem perangkat lunak seperti sistem operasi yaitu Windows, Linux, dan juga Mac OS. Nah, yang kedua adalah sistem manajemen database yaitu MySQL, Oracle, dan juga ada terakhir adalah sistem virtualisasi atau NFVM. Nah, yang B itu adalah aplikasi perangkat lunak. Nah, aplikasi perusahaan seperti ERP, juga CRM, Customer Relationship Management, aplikasi front office dan back office. Nah, software itu merupakan elemen yang memerintahkan hardware untuk melakukan tugas tertentu. Tanpa software, hardware tidak dapat bekerja. Nah, yang ketiga adalah jaringan dan telekomunikasi. Jaringan IT memungkinkan semua perangkat saling terkoneksi. Komponennya meliputi router, switch, firewall, LAN, WAN, internet, dan internet. Nah, jaringan menjadi semakin penting dalam era cloud, IoT, dan mobile workops, di mana koneksi internet itu menjadi tulang punggung operasional. Nah, yang keempat adalah data dan sistem penyimpanan. Data adalah aset paling berharga dalam organisasi modern. Menyimpan dapat berupa hard drive, network access storage atau NAS, storage area network atau SAN, dan cloud storage Google Drive AWS S3. Nah, organisasi juga memerlukan sistem backup, disaster recovery untuk melindungi data dari kehilangan atau kerusakan. Nah, yang terakhir adalah sumber daya manusia IT. Nah, komponen ini mencakup para profesional IT yang mengoperasikan teknologinya seperti sistem analisis, programmer, network engineer, data scientist, and cyber security specialist, and IT support. Nah, tanpa SDM, IT yang kompeten, infrastruktur TI tidak akan dapat dikelola secara optimal. Nah,
Yang ketiga adalah peran infrastruktur TI dan organisasi. Yang pertama adalah meningkatkan efisiensi proses bisnis. Banyak proses manual yang kini bisa diotomatisasi menggunakan sistem IT sehingga mengurangi waktu kerja dan meningkatkan produktivitas. Yang kedua adalah mendukung pengambilan keputusan. Data yang tersimpan dapat dianalisis dengan cepat sehingga membantu manajer untuk mengambil keputusan berbasis fakta atau data driven decision making. Nah, yang ketiga adalah meningkatkan kualitas komunikasi internal dan juga eksternal. Perusahaan itu dapat mengambil email, cloud collaboration tools, video conference, dan juga platform digital lainnya. Nah, yang keempat adalah memperkuat daya saing. Organisasi yang mampu mengadaptasi teknologi canggih lebih cepat biasanya dapat merespon pasar dengan lebih baik. Yang kelima adalah menjamin keamanan dan juga keberlanjutan layanan. Infrastruktur TI modern dapat mencegah ancaman cyber, menjaga integritas data, dan juga menjamin layanan tetap berjalan. Oke, next itu adalah perkembangan teknologi dalam dunia IT. Nah, perkembangan teknologi digital telah mengubah cara organisasi itu beroperasi. Berikut ini adalah teknologi-teknologi utama yang berkembang pesat. Yang pertama adalah cloud computing. Nah, cloud memungkinkan perusahaan itu menyewa sumber daya komputasi tanpa harus membeli server fisik. Nah, manfaatnya adalah biaya lebih murah, stabilitas lebih tinggi, akses dapat dilakukan dari mana saja. Nah, jenis lain cloud itu adalah IaaS, PaaS, dan SaaS. Nah, yang kedua adalah Artificial Intelligence atau AI. Nah, AI melakukan tugas-tugas yang sebelumnya membutuhkan kecerdasan manusia. Penggunaan AI itu adalah chatbot dalam layanan pelanggan, rekomendasi produk pada e-commerce, analisis prediksi untuk bisnis, dan juga otomatisasi industri. Nah, yang ketiga adalah Internet of Things atau IoT. IoT menghubungkan perangkat fisik ke internet untuk mengirim dan juga menerima data. Contohnya adalah smart home, smart factory, pelacakan armada logistik, sistem monitoring kesehatan. Nah, yang keempat adalah big data dan data analisis. Nah, big data itu membantu organisasi dalam mengolah data jumlah besar untuk menemukan pola dan juga wawasan baru. Manfaatnya adalah menganalisis perilaku pelanggan, memprediksi tren, mengoptimalkan operasional. Nah, kelima adalah teknologi mobile. Nah, semua layanan kini bergerak ke aplikasi mobile sehingga memudahkan pelanggan dan karyawan untuk mengakses sistem di mana saja. Nah, karena adalah blockchain. Nah, teknologi yang menyimpan data secara terdistribusi dan aman, cocok untuk cryptocurrency, smart contract, supply chain tracking. Nah, yang ketujuh adalah cyber security. Ancaman dunia digital semakin meningkat sehingga diperlukan firewall generasi baru, enkripsi data, autentikasi biometrik, dan juga sistem deteksi anomali. Nah, yang ke-8 adalah robotic process automation atau RPA. RPA itu mengotomatisasi pekerjaan manual seperti input data, pemrosesan transaksi, dan juga verifikasi dokumen. Yang ke-9 adalah AR atau VR. Nah, digunakan untuk pelatihan, simulasi operasi, pendidikan, promosi, hingga gaming. Next adalah apa sih hubungan infrastruktur IT dengan perkembangan teknologi? Nah, perkembangan teknologi tidak akan dapat berjalan jika infrastruktur IT tidak kuat. Nah, hubungan keduanya itu sangat erat. Cloud computing itu untuk membutuhkan internet cepat dan aman, AI membutuhkan server bertenaga tinggi dan data yang lengkap, IoT itu membutuhkan sensor dan jaringan yang stabil, big data membutuhkan penyimpanan kapasitas besar dan juga sistem analitik. Nah, dengan kata lain, infrastruktur IT itu adalah fondasi dan teknologi baru adalah pembangunnya. Jika fondasi tidak kuat, teknologi tidak bisa berfungsi optimal. Nah, itu adalah kesimpulan. Nah, infrastruktur IT itu merupakan fondasi krusial yang memungkinkan organisasi itu menjalankan aktivitas bisnis modern secara efektif dan juga efisien. Nah, komponen-komponennya bekerja secara terpadu untuk mendukung komunikasi, keamanan data, dan juga pengolahan informasi dan juga proses bisnis. Nah, perkembangan teknologi itu yang sangat cepat, memulai dari cloud computing, AI, IoT, hingga cyber security, itu telah mengubah wajah bisnis global dan juga membuka peluang inovasi yang sangat besar. Namun, teknologi ini dapat berjalan optimal jika didukung oleh infrastruktur IT yang kuat, terintegrasi, dan aman. Nah, organisasi yang mampu mengimplementasikan teknologi secara cepat akan mendapatkan keunggulan kompetitif, mampu memberikan layanan lebih cepat, meningkatkan kualitas operasional, serta lebih adaptif terhadap perubahan lingkungan digital. Sebaliknya, perusahaan yang tidak memperbarui infrastruktur IT bersifat tertinggal, mengalami gangguan operasional hingga kehilangan pelanggan. Secara keseluruhan, infrastruktur IT itu dan perkembangan teknologi memiliki hubungan yang sangat erat.
saling melengkapi dan juga menjadi faktor utama keberhasilan transformasi digital sebuah organisasi. Nah, di era digital saat ini, keduanya tuh bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan strategi yang menentukan keberlangsungan dan juga daya saing perusahaan dalam jangka panjang. Okay guys, thank you for watching in the presentation. I hope the explanation on information technology infrastructure and technological development has been helpful and insightful. Technology continue to evolve and understanding this concept in the essential for navigating the modern digital world. Nah, again, I'm Mariska Maulani. See you in the next presentation. Thank you for watching guys. Bye bye.